Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang nilai mutlak. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar setelah menonton video ini. Sebelumnya, kita perkenalkan dulu. Nama saya Saldi Permana Putra, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komputer. Lalu ada teman saya yaitu Muhammad Adigul Hoir, Faiz Rifki Pratama, dan Alfred Julius Halomuan Samosir. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Dengan kata lain, nilainya selalu positif. Jadi nilai mutlak itu nilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Simbol nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan simbol X. Mutlak X dibaca mutlak X. Nah, jadi yang garis seperti tanda kurung itu mutlak simbolnya. Permasalahannya, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah lagi ke belakang, dan akhirnya 1 lagi ke belakang. Pertanyaannya, berapa banyak langkah yang ditempuh anak tersebut? Nah, di permasalahan tersebut bisa disketsakan dalam garis bilangan. Seorang anak melompat ke depan 2 langkah, kita mulai dari 0. Anak tersebut melompat 2 langkah ke depan, 1, 2. Berhenti di angka 2. Lalu dia ke belakang 3 langkah dengan tanda garis panah putih ini, berhenti di negatif 1. Lalu si anak tersebut melompat lagi ke depan 2 langkah dengan tanda garis panah hijau ini, dia berhenti di angka 1. Lalu ke belakang lagi 1 langkah, garis panah merah ini dia berhenti di angka 0. Dan terakhir dia ke belakang lagi 1 langkah, garis panah kuning, berhenti di negatif 1. Nah, ini disketsakan dalam garis bilangan. Jadi jika ditanyakannya banyak langkah, bukan ini ya. Baik, perkenalkan saya Berjus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Saldi. Di sini ada penyelesaian dari soal berapa banyak anak itu melompat. Di sini penyelesaiannya kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya, sehingga banyak langkahnya adalah mutlak 2 ditambah mutlak min 3 tambah mutlak 2 tambah mutlak min 1 tambah mutlak min 1, yaitu 9. Jadi banyaknya anak itu melompat yaitu 9 langkah. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, harga mutlak dari X ditulis X, mutlak X, dan mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar dari 0. Contoh bilangannya, mutlak 3 akan bernilai 3 karena mutlak 3 lebih besar dari 0. Di sini ada pilihan kedua, mutlak X akan bernilai X jika X lebih kecil dari 0. Contohnya, min 3 akan bernilai min 3 karena min 3 lebih kecil dari 0. Di sini ada beberapa contoh, yaitu contoh nilai mutlak 3 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena seperti definisi pertama, mutlak X akan bernilai X jika X lebih besar dari 0. 3 lebih besar dari 0. Yang B,
mutlak setengah sama dengan setengah karena setengah lebih besar dari 0. Yang C ini mutlak min 3 dikali mutlak min 3 sama dengan 3, akan bernilai 3 karena min 3 lebih kecil dari 0. Seperti definisi yang pertama, yang sebelumnya, mutlak X akan bernilai min X jika nilai X lebih kecil dari 0. Yang D, mutlak 0 sama dengan 0. Kenapa sila 0? Karena 0 lebih besar dari 0. Perkenalkan, nama saya Faiz Rifki Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Alfred Julius. Contoh selanjutnya di sini ada mutlak negatif 2 dikurang mutlak negatif 6. Dikerjakan yang di dalamnya dulu. Mutlak negatif 2 sama nilainya 2, mutlak negatif 6 nilainya 6. Mutlak negatif 4 nilainya 4. Lanjut nomor 2, di sini ada 13 ditambah mutlak negatif 1 dikurang 4 dikurang 3 dikurang mutlak negatif 8. Jadi selesaikan dulu yang di dalam mutlaknya. Mutlak negatif 1 dikurang 4 itu mutlak negatif 5. Mutlak negatif 8 itu 8. Jadinya 13 ditambah mutlak negatif 5 dikurang 3 dikurang 8 sama dengan 13 tambah 5 kurang 3 kurang 8 sama dengan 7. Contoh selanjutnya yang A itu ada mutlak X tambah 3. Nah, di sini sudah berbentuk persamaan linear satu variabelnya dengan variabel yaitu X. Dimutlakan jadi mencari nilai dari mutlak X tambah 3 menggunakan definisi mutlak yang kita pelajari sebelumnya. Jadi mutlak X tambah 3, karena ini ada nilai X yang tidak kita ketahui, maka ada dua kemungkinan. X tambah 3 jika X lebih besar atau sama dengan min 3. Mutlak X tambah 3 akan bernilai negatif jika negatif X tambah 3 jika X lebih kecil dari min 3. Yang B, mutlak 2X tambah 1 akan bernilai 2X tambah 1 jika X lebih besar atau sama dengan min setengah. Nah, yang min setengah ini didapat dari 2X tambah 1 sama dengan min setengah. Mutlak 2X tambah 1 akan bernilai negatif jika 2X tambah 1 jika X lebih kecil dari min setengah. Selanjutnya ada sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika A dan B bilangan real berlaku, di sini ada mutlak A dikali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Jadi dalam satu mutlak ini ada A kali B dengan itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jadi boleh dipisah. Dan yang kedua ada mutlak A dibagi mutlak B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B, sama ya dengan perkalian yang tadi. Dengan B tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, nanti ini tidak terdefinisi. Nomor 2, jika A anggota bilangan real, maka mutlak A sama dengan akar A2 kuadrat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Buhair. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Pram. Di sini adalah contoh dari nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak 4x ditambah 6 sama dengan 2 kali nilai mutlak 2x ditambah 3. Yang kedua, nilai mutlak 3 dikurang x sama dengan nilai mutlak x dikurang 3. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama, nilai mutlak 4x ditambah 6 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 2x ditambah 3. Nilai mutlak 4x ditambah 6 itu kita keluarkan atau biasanya disebut kita faktorkan menjadi nilai mutlak 2 dikali 2x ditambah 3 sama dengan, tadi kan kita belajar sifat-sifat nilai mutlak perkalian. Nilai mutlak 2 dikali
nilai mutlak 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 2x ditambah 3. Nah, ini kan udah sama nilainya. Jadi terbukti ya kalau nilai mutlak 4x ditambah 6 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 2x ditambah 3. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Mutlak 3 dikurang x sama dengan mutlak x dikurang 3. Mutlak 3 dikurang x sama dengan mutlak min 1 dikali x dikurang 3. Kenapa ini bisa jadi min? Karena kita bertujuan untuk mengubah tanda yang ada di dalam sini. Yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus jadi min. Nah, ini kita pisahkan menurut sifat-sifat nilai mutlak. Jadi nilai mutlak min 1 dikali mutlak x dikurang 3 sama dengan 1 dikali x dikurang 3. Nah, ini kan udah sama di atas. Jadi nilai mutlak 3 kurang x sama dengan nilai mutlak x dikurang 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.